Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini kami akan menjelaskan secara singkat dan juga padat bersama Bapak Yusuf sebagai pemateri utama pada tutorial cara packing yang mudah dan gampang. Oke, baik Pak Yusuf, insyaallah saya dimulai ya. Jadi apa aja nih yang harus kita perhatikan ketika mulai packing? Oke, mungkin sebelum kita packing, bagusnya sebaiknya kita list dulu perlengkapan yang akan dimasukkan. Oke, untuk acara nanti list barang sudah dikirim dan barang-barang yang akan di packing dikumpulkan di satu tempat agar tidak dalam ini ngumpul lupa apa. Jadi kan kayak gitu, gak jadi lagi. Kita kumpulin dulu di satu tempat, terus di list lagi udah lengkap atau belum. Kemudian di sini saya menggunakan sack bag. Kalau tidak punya bisa menggunakan trash bag atau kresek sampah. Ini akan dimasukkan ke dalam carrier di dalam ini untuk membungkus semua peralatan ini. Nah, sebelum kita mulai packing, pertama kita lipat dulu baju yang akan digunakan ketika di sana atau baju gantinya. Menurut kalian? Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan tutorial secara singkat ya, bagaimana caranya agar pakaian yang dibawa anak-anak nanti tidak berceceran ya. Jadi yang pertama dibutuhkan itu cuma satu, yakni karet gelang ya. Karet gelang ini bahan yang simpel, sudah dapat alat-alat dan barang yang simpel, tapi sangat dibutuhkan ketika akan mempacking suatu barang ya. Bagaimana caranya? Saya akan menunjukkan tutor secara singkat. Bapak Ibu bisa melihat ya, bunda-bunda di sini ada satu baju. Caranya lipat dua seperti ini, lipat dua seperti ini, sehingga membentuk pakaian seperti ini. Lalu setelah itu, kamera mungkin bisa diturunkan. Setelah itu dibuat seperti ini, ya, dibuat seperti ini. Lalu dibagi dua seperti ini. Setelah itu dilipat lagi membentuk seperti ini. Jadi gimana caranya anak-anak itu yang penting dibentuk kotak seperti ini. Lalu digulung. Nah, digulung seperti ini. Kenapa harus digulung? Karena ketika dimasukkan ke tas, bunda ya, baju ataupun celana yang digulung itu memudahkan anak atau kita untuk membawanya langsung di tas ya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini contoh gambaran singkatnya ya. Walaupun emang tidak rapi, setidaknya ini membuat baju kita tidak terlalu memakan banyak tempat ya, dan juga otomatis rapi dan mudah diambil ya. Begitupun dengan sarungnya, sarung dibuat kotak seperti ini kemudian digulung, diberi karet. Ataupun celana juga sama, celana lebih simpel ya, cuma kayak gini, dilipat seperti ini, kemudian digulung seperti ini. Nah, digulung seperti ini. Lalu untuk perempuan gimana nih? Kan perempuan mah banyak ya barangnya, gulung gamis bawa gamis kan enggak ya? Kulot mungkin ya, kulot, terus apa lagi? Baju panjang dan lain-lain. Ini jaket ya, pindah ya kan. Ini juga sama ya. Ya kurang lebih seperti itu bunda ya. Intinya digulung dan juga diberi karet ya, Jadi anak-anak tuh dengan cara ini itu menumbuhkan skill bagaimana membawa pakaian itu rapi di dalam tas ya, sehingga tidak tercecer ya. Setelah digulung seperti ini, lalu bagaimana masukkan ke wadah khusus? Masukkan ke wadah khusus ya. Sebenarnya
apa di dunia persurvivalan ini dan dunia perkempingan itu banyak sekali ya barang-barang yang sebenarnya remeh ya, tetapi justru hal ini sangat dibutuhkan ya. Ini namanya apa? Tempat baju. Tempat baju ya, watch ini teh namanya watch ya. Bisa pakai kresek. Kalau misalnya tidak punya, ini harganya kalau nggak salah 35.000 segini ya, tapi nanti aja sih. Enggak ya, ada cuma ini apa misalnya menambah keestetikan ya ketika mempacking barang itu ya. Walaupun mungkin tidak dipakai untuk camping, tapi bisa dipakai juga ya untuk mudik, itu kepakai pisan ya. Promosi. Sudah bukan promosi ya, karena kita nggak jualan di sini. Ya, oke, mungkin bentuk barangnya seperti ini posnya ya. Kalau nggak punya jangan maksain, pakai kresek juga bisa ya. Intinya karena pakaian ini ya banyak ya, apalagi kan 3 hari ya, 3 hari itu mungkin ada beberapa baju yang harus dibawa sehingga rentan barang itu tercampur dengan apa barang-barang yang lain yang sifatnya membuat baju itu basah ya, seperti air dan kayak gitu ya, sehingga harus dimasukkan ke suatu tempat yang tempatnya itu bagusnya anti air ya. Seperti plastik ini sebenarnya barang murah tapi anti air ya. Dimasukkan seperti ini ya, seperti baju, celana, untuk jaket mungkin dipisah ya. Jaket dipisah. Sehingga kalau jaket mah kan barang yang sering dipakai ya. Kemudian ini celana dalam mungkin disensor ya, ayah beda soalnya agak riskan kalau dibuka. dimasukkan dalam kresek yang berbeda ya, karena ini barang yang penting, barang remeh juga tetapi penting ya. Celana dalam dan kaos dalam ini ya dimasukkan ke dalam suatu tempat seperti ini. Ada lagi mungkin untuk pakaian Apanya? Oh ya, yang harus dimasukkan. kalau untuk alat pakaian ini cukup ada, tapi harus disiapkan juga kresek untuk pakaian bekas atau celana dalam atau pakaian dalam bekasnya. Jadi pakaian bekas atau pakaian dalam yang bekas tidak dimasukkan ke dalam baju yang masih bagus, gitu, yang masih bersih, Baru ya, yang masih bersih. jangan dimasukkan kembali ke situ. Tapi disiapkan juga kresek untuk yang bekasnya. Terpisah pakaian dalam antara pakaian dalam ataupun dengan baju. Soalnya apa? Ketika takutnya bajunya dipakai lagi, udah habis baju, dimasukkan disatukan dengan pakaian dalam, jadinya baunya tuh udah karuan ya, jadi antara mau keringat dan mau baju kispray itu jadi mencampur pisahkan antara pakaian dalam dan baju yang lain. Dan juga jangan lupa ya, kasih tahu juga ke anak-anak untuk pakaian kotor pun jangan sampai acak-acaknya sama ya, Harus kayak gini sama. kotor tapi dilipat kemudian digulung lalu dikasih karet lagi, sehingga karet itu jangan sampai hilang lagi. Kalau bagusnya dikasih satu wadah khusus sih, karet dan lain-lain kayak gitu tuh, karena sifatnya itu pasti gampang hilang. Baik, Untuk snack Bapak Ibu, snack itu kebetulan kita gak pakai snack yang ukurannya besar ya. Tapi kalau ukurannya besar, kita kayak menggelung kayak gini kan, misalnya menggelung kayak gini, atau bahkan mungkin yang lebih besar, itu harus ditempesin dulu sedikit Bapak Ibu. ini ya. Hilang di rumah. Ini saya bawa pisau. Ini dikasih sobekan sedikit aja Ya. untuk mengeluarkan udara. Udaranya dikeluarkan. Nah, jadi kayak gini, jadi kecil. Jadi ketika snack itu banyak, dia tidak akan menghabiskan banyak ruang. Karena pasti anak-anak itu pasti akan bawa snack ya gitu. Dan snack ini kelihatannya gede tapi isinya sedikit ya. Ini sangat merugikan Uangnya lebih besar. Uangnya lebih besar ya, kayak Citako yang kayak gitu, Citella pasti memakan banyak tempat ya gitu. Anginnya tuh banyak makan tempat, sehingga sebisa mungkin snack itu dibuat seperti ini, digulung, dan jangan lupa kalau mau diberi karet ya, karet dulu pentingnya karet itu sangat penting sekali. Oke, mungkin ada sebentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tutorial cara packing, tutorial cara packing. memasukkan barang ke dalam tas.
ya. Ini kalau tidak punya kayak gini bisa menggunakan trash bag, fungsinya agar ketika tas itu basah atau ada air masuk, barang-barang yang ini semuanya tidak terkena air dari luar itu, jadi masih aman. Gitu. Kalau tidak begini bisa pakai trash bag. Kita masukkan ini ke dalam, dibuka. Nah, barang yang pertama dimasukkan itu adalah sleeping bag. Kenapa sleeping bag? Karena ini dipakai terakhir nanti malam. Kita masukkan dulu sleeping bagnya. Posisikan sleeping bag dalam posisi tiduran. Kayak gini tuh. Posisi kayak gini pas sleeping bag ya. Jangan kayak gini tapi kayak gini. Jadi pokoknya itu memanfaatkan ruang sekecil mungkin di dalam sleeping bagnya. Yang kedua adalah kalau ada apa ya? Ini mesti tidak ada di disk ya, tapi kalau bisa diibaratkan mungkin barang-barang besar lainnya. Ini fly sheet, tapi kalau nggak ada mungkin kalau bajunya bawa banyak atau kaos kaki, kalau apa mungkin yang lain-lainnya. Baju-baju yang akan dipakai di hari kedua atau ketiga itu bisa dimasukkan langsung setelah sleeping bag. Itu dimasukkan juga langsung ke dalam baju. Karena baju itu dipakainya paling hari kedua atau paling cepat malam. Berikutnya tempat. Terus barang yang ketiga apa Pak Yusuf? Barang ketiga ini misal kalau ada baju lagi, misal bajunya banyak, masukin aja setelah baju yang tadi. Yang kedua misalnya. Berikutnya baru snack Bapak Ibu. Snack ini kalau tasnya cukup itu boleh dimasukkan. Tapi kalau tidak cukup disimpan di luar saja. Bisa dikresekin kayak gini atau menggunakan tas kecil, tote bag, tas kecil. Kita tulis dulu, lalu dimasukkan. Ingat, jangan lupa itu kecilin kayak gini ya. Jangan menggelembung, kalau menggelembung soalnya besar. Kemudian apa lagi Pak Yusuf? Kemudian alat makan masukkan ke kompartemen utama. Nah, ini cocok. Nah, ini akan simpel ya Bapak Ibu, bisa digedekin. Nah, seperti ini ya. Ya. Bisa disini. Kalau nggak ada nggak usah maksa. Tapi lebih bagus ya anak-anak itu kalau misalnya makannya dibagi bawah tupperware-nya. Yang simpel itu kalau ada sih mangkuk aluminium, kalau enggak saya ke bawah sih yang di gudang. Kalau enggak yang mangkuk aluminium ataupun apa ya istilahnya yang alat-alat yang mudah untuk dicuci. Karena kalau misalnya tupperware di samping sekarang sudah langka juga tupperware, takut hilang juga ya benda yang barang tadi. Ya tidak jadi barang artefak ya. Sendok garpu ya, ini sekaligus sendok garpu dimasukkan berbarengan. Kalau nggak ada pakai sendok stainless, nggak apa-apa. Masukkan di samping atau jangan disimpan di atas karena ini bisa menghemat ruang juga. Yang kedua apa ini namanya? Tumbler ya, kalau kecil kayak gini untuk minuman hangat dan lain-lain. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tumbler bisa juga bagus untuk apa mengisi air juga ya kalau misalnya tumbler besar juga bisa. Yang kecil kayak gini bisa dimasukkan untuk seduh-seduhan kayak narkoba dan lain-lain. Masukkan. Terus untuk tumbler ini ya disarankan Bunda menggunakan tumbler yang sebisa mungkin tumblernya yang tutupnya diputar, jangan yang dicetak langsung buka ya. Karena ketika melihat dari kasus kemarin Pak Yusuf suka banyak yang tumpah ya, karena kan barang itu pasti ditumpuk-tumpuk ya. Jadi bisa mungkin sengaja ya kayak gini lah ya, tutup kayak gini ya tumblernya, tupperware-nya gitu. Kalau misalnya yang langsung cekrek walaupun yang memudahkan anak, tapi pasti ketika disimpan, ketika ditutup-tutup bahkan pernah ya itu sampai sebenarnya setengah tas tuh basah karena airnya tumpah dan tidak terdeteksi dan apa ya nggak nyangka juga bakal seperti itu. Yang lanjut berikutnya jaket tebal ini masukkan di atas. Jaket tebal masukkan di atas karena pasti bisa akan kedinginan ya, jaket itu bisa langsung sedia ya.
tersedia untuk dipakai. Bagian depan dimasukkan di atas, berikutnya sarung tangan dan kupluk juga dibungkus pakai kresek, mesti terpisah. Berarti sarung tangan kalau hilang satu, hilang sebelah, fungsinya juga jadi berkurang ya. Sarung tangan, kemudian kupluk, kaos kaki ya gitu. Untuk akhwat tuh pasti bakal langsung terpakai ya. Iya. Gitu. Ini dimasukkan di depan atau di samping tas. Kalau pakai carrier bisa di atas. Kalau di carrier itu kan ada ditutupin Iya, itu di atas juga kan. Agar memudahkan anak mengambil barangnya. Masukkan. Berikutnya alat mandi. Nah, alat mandi itu Bapak Ibu, saya pakai yang kecil-kecil kayak gini. Di samping memudahkan Ya. bebannya agar lebih gampang dibawa. Dan mungkin juga ada kemungkinan di pengalengan ke dingin jarang jarang mandi juga ya, mungkin paling sehari sekali lah mandinya gitu. Nah, kalau kotor, kayak itu di satu tas kan kayak gini Bapak Ibu, anduk, sikat gigi, sabun, sampo di sini semuanya. Ini kan anduk pun kecil banget ya, kayak benar ya. Ini anduk Anduk travel ya. Kita kasih contoh begini, anduk travel tuh seperti ini. Anduk travel tuh segede gini ya benar, kayak besar ini. Lumayan lah ya, dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak, tapi lumayan untuk membasuh badan dan juga gampang kering juga ya. Karena kalau misalnya bawa anduk yang yang besar itu pasti ada kemungkinan memakan tempat juga. Jadi kita pakai anduk yang ini seperti Ya, ini. bentuknya kurang lebih kayak kanebo, tapi Kanebo tapi besar ya. Kalau mau pakai kanebo juga silahkan ya. Bener. ya asal jangan kanebo bekas motor aja. Baru kan ada kadonya gitu. Yang baru juga sebenarnya bagus juga sih, lebih cepat kering. Kering Kanebo ya. dia lebih menyerap. Pengalaman soalnya. Iya. Sering pakai kanebo. Oke. Mana tadi? Nah ya itu. Ya, dimasukkan bisa menggunakan. Itu udah sudah. Yang kecil. Ini masukkan ke depan juga atau ke samping boleh. Soalnya yang gampang diambil aja. Berikutnya, setelah itu baru air. Air ini satu disimpan di dalam, satu disimpan di luar yang mudah diambil. Kalau di dalam kita simpan saja, biasa setelah baju tadi atau mau di atas juga boleh. Air, satu lagi di samping sini, agar ketika haus atau apapun mudah diambil. Kenapa di dalam juga disimpan? Karena bisa yang ini jatuh, yang di samping simpan di samping jatuh, masih ada di dalam satu. Jadi anak-anak nggak air aku hilang jatuh di mana nggak tahu, tapi ada cadangan, jadi masih aman ketika air satu hilang. Berikut, Soalnya untuk air juga ada ya, isiannya. air kita sediakan galon, jadi membawa satu atau dua tumbler juga cukup sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah. Air dalam isi ulang. Air galon sebenarnya. Berikutnya ini matras. Matras ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis ya. Ini ada matras aluminium yang tipis, ini matras tiup, dan yang ketiga ada matras gulung, tapi kita nggak punya. Matras gulung yang Biasanya kebanyakan orang itu punyanya matras gulung ya, yang kayak karet itu ya, karet itu. besar ya, besar atau matras yoga. Kalau matras yoga sebenarnya tidak direkomendasikan ya juga, karena matras yoga itu pertama besar, tebal, dan itu lumayan berat, memakan tempat juga. Jadi sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau punyanya itu, ya mangga dikondisikan. Dan untuk penempatan matras karet pun biasanya sukanya di luar ya, di luar bukan rumahnya seperti ini. Makanya dimasukin di samping. Mungkin kalau untuk pembawaan selimut gimana? Selimut sebenarnya kurang baik ya Bunda, karena selimut itu pertama besar ya, dan yang kedua lebih efektif sleeping bag daripada selimut, karena sleeping bag itu
ngebungkus badan kita seluruhnya dibungkus, jadi lebih hangat daripada selimut. Kalau selimut kan kadang suka di atasnya doang, atau kalau motak misalnya motak selimutnya kemana orangnya di mana gitu kan. Nah makanya sleeping bag aja kalau ini. Tapi kalau nggak punya, apa nggak punya sleeping bag, adanya selimut, ya pilihannya dua, antara nyewa atau ya udah pakai selimut gitu. Selimut aja ya, cuma mungkin pasti lebih memakan banyak tempat Ya, apalagi cover. Kalian yang kasut. Ya baik, itu seperti itu. Kemudian ada lagi. Ya, ini sudah kecil ya, tapi besar ini isinya. Kecil tapi besar, juga dimasukkan ke samping ya, yang kira-kira cepat untuk dikeluarkan gitu. cepat langsung samping atau bukan. Usah dibuka-bukan dulu. Kalau dibuka dulu lama, hujan lama, kita ambil di sini aja. Oh di atas, di atas ya, kita masukkan di atas atau di atas hujan. Dan juga di atas bisa dimasukkan senter. Nah senter itu kalau senternya menggunakan baterai, itu harus disediakan juga atau siap-siap juga membawa baterai cadangan. Karena ketika baterai ini habis tidak bisa dicas, nanti gelap-gelapan bahaya. Apalagi kalau mau ke toilet mau kemana atau di dalam tenda biasanya pakai senter. Nah disediakan baterai cadangan. Kalau senternya dicas, bawa juga casannya. Gitu. Nah, insya Allah nanti di sana mungkin ada banyak untuk pengisian senter secara cas. Ada titik untuk yang cara secara cas. Untuk kalau misalnya tempatnya terlalu gelap sih nggak gelap-gelap sebenarnya. Banyak lampu sebenarnya, tapi lebih ke di dalam tenda atau sender. Apalagi ketika kegiatan misal takutnya mati lampu nih, kayak waktu itu pernah kita mati lampu. Pernah kejadian. Itu perlu senter juga. Ini aturan kecil dibawa, rekomendasinya yang kecil ya yang bunda, jangan yang besar seperti biasa, tapi yang lebih kecil kalau ada. Kalau yang besar rawan rusak. Ya kalau yang besar rawan rusak karena barang-barang itu lumayan banyak ya. Dimasukkan juga di atas atau di samping atau di depan yang mudah dijangkau oleh anak. Berikutnya apa lagi? Kita punya tali juga. Kan di kelompok ada bawang tali ya. Kalau mau dimasukkan ke di satu tas anak untuk tali itu masih bisa banget, bisa disambung. Tali obat-obatan pribadi ini harus wajib obat-obatan pribadi. Untuk antimo, obat asma atau yang punya asma bawa obat asmanya ya. Obat-obatan pribadi dibawa, dimasukkan ke dalam satu wadah kecil kayak gini atau kresek kecil, disimpan di tempat yang anak itu mudah ingat dan mudah ambil juga. Biasanya di atas. Biasanya di atas sama senter jas hujan itu yang paling dibawa. Terus ini pisau tidak disuruh bawa ya anak-anaknya, tapi kemasukin friend. Nah ini sebentar ya, misalnya sepatu ya. Pakai sepatu tadi bawa juga sendal. Bawa juga sendal ya, mempermudah nanti ketika istirahat atau memburu sendal itu wajib ya. Gak usah sendal yang terlalu tebal, disarankan sendal selalu gitu ya. Jadi kalau hilang nggak terlalu mahal lah ya sebenarnya. Kalau eger kan terlalu bahaya gitu kalau Dan dan biasanya kalau penempatan di ferry itu biasanya suka ditutup aja di atas gini bener. bikin tutup maksudnya ditutup Kayak gitu ya. atau kalau nggak ada kayak gitu di depan juga boleh. Kalau nggak di samping juga boleh. Samping boleh, depan boleh. Pokoknya yang mudah diambil boleh banget karena buat wudhu dan lain-lain. Ada lagi? Ayo di list. Gas. Kalau gas ini biasanya anak-anak kan pasti bawa gas yang gas koper ya, gas koper biasanya suka langsung disimpan di dalamnya. Kalau misalnya ada gas cadangannya bisa juga disimpan di samping, kalau enggak di atas tas ya, sehingga bisa mungkin jangan ditumpuk ya karena warnanya masih bahaya juga ya. Meledak bisa meledak juga. Ada lagi? Cukup mungkin kalau itu yang kecil ini bisa penasaran ini kompor ya, kompor kecil ini kompornya perintilan itu cukup. Oke, seperti itu ya Bunda gambaran besarnya bagaimana cara kita mempacking barang gitu ya agar tidak
terlalu memakan banyak tempat ya. Kalau misalnya ini benar-benar disimak dengan baik, insya Allah pasti gak akan terlalu banyak bawa barang ya. Bahkan sampai 3 tas itu terlalu banyak ya gitu. 3 tas itu terlalu banyak ya. Ya. Ini masih sisa sebenarnya. Ini juga masih sisa sebetulnya Masih bisa naik ke atas lagi. Ini di sini kosong tuh. Dan insya Allah anak-anak juga ya nggak akan terus dipakai ya karena kan tidak naik gunung juga. Tas itu cuma jadi tempat penyimpanan doang gitu Ya, karena full di dalam tenda. full di dalam tenda gitu ya, barang paling cuma ngangkat dari truk ke Ya. aja gitu ya, nggak akan sampai dia aja naik dulu ke gunung atau gimana ya, kira-kira bakal membahayakan tumbuh kembang tulang anak intinya ya. Bunda ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi mungkin ayah bunda yang masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan di grup. Insya Allah nanti adminnya akan langsung menyampaikan ke Bapak Yusuf sebagai mentor tutorial cara packing yang mudah dan tepat. Oke, terima kasih. Nanti saya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.